lain yang masuk? Ada. Siapa? Laila. Pelan Pak. Enggak, ada yang masuk. Oh, tapi masuk ya? Lambat ya? Iya, kira. Insya Allah, Pak. Baik, sebelum memulai proses pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita menjadi doa terlebih dahulu. Membaca doa terlebih dahulu dan dipimpin oleh kepala kelas. Ala hadini ya ala kulli sholli al-Fatihah. Selesai. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang bagaimana mengelola kelas. Nah, dalam mengelola kelas di sini dikatakan keterampilan ada dua istilah, yaitu bahasa dan dengan istilah. Bahasa yaitu kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan sedangkan menurut istilah yaitu sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Sedangkan kata mengelola ada dua istilah juga, yaitu bentuk bahasa dan istilah. Mengelola menurut bahasa yaitu mengendalikan dan menjalankan. Sedangkan menurut istilah penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan belajar bisa menjadi optimal. Jadi kesimpulannya bahwa keterampilan mengelola kelas yaitu kecakapan atau kemampuan dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Dan pendidik juga mampu mengembalikan bila terjadi masalah dan gangguan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua ada tujuan. Tujuan di sini ada dua, yaitu tujuan bagi siswa dan juga tujuan bagi guru. Mungkin bisa dibacakan tujuan bagi siswa oleh Mas Arjun. Tujuan untuk siswa keterampilan mengelola kelas untuk yang masuk yang pertama yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan pemarahan. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Jadi sudah jelas bahwasanya tujuan keterampilan bagi siswa
itu mendorong untuk mengembangkan tanggung jawab dan membantu siswa mengikuti arahan metodika yang sesuai dengan tata tertib kelas. Dan yang kedua selanjutnya ada tujuan bagi guru. Mungkin bisa dibacakan oleh Pak Iin. Pertama adalah mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam berbicara, pengadaan, penyajian, dan mengelola peradaban secara terpadu. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensinya di dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. Yang ketiga adalah memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku yang menunjukkan kemampuan berkomunikasi atau dengan serta memahami dan menguasai perangkat pemimpinan strategi yang dapat digunakan dalam berhubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang belum berlebihan atau terus-menerus melawan di kelas. Nah, jadi itu tujuan guru. Selain juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang pendidik dan juga memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa, bahwasanya siswa itu membutuhkan pengembangan kompetensinya. Dan selanjutnya adalah prinsip keterampilan mengelola kelas. Prinsip yang ke-1 yaitu kehangatan dan keantusiasan. Nah, kehangatan di sini yaitu tata bahasa yang digunakan oleh pendidik dan pendekatan kepada siswanya. Keantusiasan keantusiasan ini bisa dilakukan dengan mendekati salah satu siswa dan juga menguasai suasana kelas yang dilakukan pada saat itu. Yang kedua ada tantangan. Nah, tantangan di sini yaitu pengolahan tata bahasa dan juga di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat itu. Yang ketiga ada bervariasi. Nah, di sini yang ketiga itu media yang dilakukan ketika pembelajaran sehingga tidak menjenuhkan kepada siswanya. Dan yang keempat ada keluasan. Nah, keluasan ini dilakukan pada saat pembelajarannya dengan melihat tingkah laku siswanya. Yang kelima ada penekanan hal-hal positif. Jadi ketika ada tingkah laku yang dilakukan oleh siswa tidak sewajarnya, kita menekankan dengan kata-kata hal-hal yang positif, tidak melakukan dengan celaan. Yang keenam ada penanaman disiplin. Nah, penanaman disiplin ini pendidik juga sebagai salah satu contoh bahwasanya penanaman disiplin akan diikuti oleh siswanya. Selanjutnya ada komponen keterampilan mengelola kelas. Komponen yang ke-1 yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan. Yang kedua ada dengan pengembalian kondisi yang optimal. Mungkin bisa ditanyakan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi oleh Mas Tuti. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan itu ada 6. Yang salah satunya menunjukkan sikap tangguh, dan yang kedua membagi perhatian, yang ketiga memusatkan perhatian, yang keempat memberikan petunjuk yang jelas, yang kelima menunjuk, dan yang keenam memberi penguatan. Dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi, pelatihan yang optimal. Oke,
mungkin bisa ditanyakan oleh Mas Dana. Yang pertama menunjukkan sikap tanggap. Yang kedua membagi perhatian. Yang ketiga memusatkan perhatian. Yang keempat memberikan petunjuk yang jelas. Yang kelima menegur. Yang keenam memberi penguatan. Nah baik. Jadi komponen keterampilan ini itu ada 6 yang sudah dijelaskan oleh Mas Dana tadi. Selanjutnya itu ada pendekatan dalam mengelola kelas. Pendekatan modifikasi guru, yaitu bahwa semua tingkah laku yang baik dan yang tidak baik maupun yang tidak baik merupakan hasil proses belajar untuk membina tingkah laku siswa. Stimulus dan pendidik itu memberikan stimulus yang baik dan juga stimulus positif, yaitu dengan pencapaian dan stimulus yang negatif dengan sebuah hukuman. Yang kedua ada pendekatan iklim. Nah, pendekatan iklim itu untuk menciptakan hubungan yang baik antara guru dan juga siswanya, dan menanamkan sikap terbuka, menerima dan sikap empati. Yang ketiga ada pendekatan proses kelompok. Peran guru dalam mereka mengelola menciptakan kelompok kelas mempunyai ikatan kuat serta dapat bekerja secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada peran pendidik dan keterampilan mengelola kelas. Ada 3 poin di sini. Yang ke-1, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu. Yang kedua, memahami siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya. Yang ketiga, menimbulkan rasa kewajiban, melibatkan diri dalam tugas tingkah laku dan sesuai dengan aktivitas kelas. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan mengelola kelas. Salah satunya kelebihan keterampilan mengelola kelas yaitu sangat efektif, digunakan dalam sebuah pelajaran. Yang kedua, menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan. Dan salah satu kekurangan yang keterampilan mengelola kelas, yang ke-1 susah dilaksanakan. Yang kedua, biasanya hanya diterapkan pada tingkat SMP dan SMA. Yang ketiga, menjaga wibawa dan senantiasa fokus pada kelas dan segala masalahnya. Mungkin cukup sedikit saja yang saya jelaskan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana sikap seorang guru jika ada seorang murid yang terlambat saat proses pembelajaran dan dapat menyulitkan pengelolaan kelas? Baik. Jika ada murid yang terlambat ketika suatu pembelajaran sudah dimulai, yaitu hendaknya pendidik itu berhenti sejenak dan melihat siswa yang lambat itu. Dengan juga diajak bicara baik-baik untuk mengikuti pelajaran pada saat itu.
Kalau tidak boleh, jadi siswa ini akan mengganggu pada kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin yang lain ada ditanyakan lagi. Baik, jika pembelajaran ini bisa dilakukan, maka saya akan sedikit menyimpulkan bahwasanya keterampilan mengelola kelas yaitu merupakan suatu kemampuan atau kecakapan dalam menciptakan suatu proses pembelajaran dan mampu mengembalikan bila ada masalah-masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar. Dan tujuan pengelolaan kelas yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan dalam lingkungan sosial emosional, dan setiap anak kelas dengan tertib mengikuti suatu pelajaran. Dan dalam melaksanakan ekonomi dan pengelolaan kelas perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya. Salah satunya yaitu kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan, dan yang ketiga variasi. Yang keempat, penekanan pada hal positif dan penanaman disiplin. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan pengelolaan kelas. Di antaranya yaitu pendekatan modifikasi, pendekatan diri, dan pendekatan proses kelompok. Dan salah satu kelebihan yaitu sangat efektif dilakukan pada saat pembelajaran, dan yang kekurangannya yaitu susah dilakukan. Sebelum pembelajaran ditutup pada pertemuan kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Salah satunya yaitu coba sebutkan satu prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas. Baiklah. Satu, kehangatan dan keantusiasan. Untuk selanjutnya bisa disebutkan oleh Mbak Vin. Yang kedua, Yang kedua yaitu bervariasi. yang ketiga mungkin bisa disebutkan oleh Mas Faisal. Yang ketiga adalah tantangan. Dan yang keempat Mbak Sisin. Yang keempat, kelulusan. Yang kelima bisa disebutkan oleh Mbak Silvi. Penekanan pada hal positif. Dan yang keenam disebutkan oleh Mbak Yin. Yang keenam adalah penanaman disiplin diri. Dan yang selanjutnya saya akan menanyakan sebutkan komponen keterampilan mengelola kelas. Untuk itu Mas Dana silakan disebutkan. Keterampilan mengelola kelas diberikan menjadi dua komponen, yaitu yang pertama keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Meliputi yang pertama memandang secara saksama, yang kedua memberi pernyataan, yang ketiga tidak mengulangi, yang keempat memberi reaksi terhadap gangguan dan provokasi siswa.
Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi pada saya pada kali ini. Apabila ada salah kata penyampaian dan bahasa yang saya gunakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita membaca doa. Dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita berdoa agar pelajaran yang disampaikan oleh guru pada pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Al-Fatihah. Selesai. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.